Oke, di sini kita akan melakukan latihan soal terkait dengan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari yang pertama. Banyak rusuk pada prisma segi 5. Nah, untuk prisma, banyak rusuknya itu dikalikan 3 dari jumlah alasnya. Jadi maksudnya begini, misalnya prisma segi 5 ya, segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus ini dihubungkan. Nah, kurang lebih beginilah. Jumlah rusuknya kan berarti jumlah ininya, garisnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Terus yang berdiri ini juga ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 15. Jadi sebenarnya kalau prisma segi 5, rusuknya berapa ya, 5 dikalikan 3, karena 1, 2, dan yang berdiri juga 5 begitu. Jadi kalau yang ditanyakan berapa rusuk pada prisma segi 6 misalnya, segi 6 tanpa menggambarkan sudah tahu, segi 6 berarti 6 segi 6 berarti 6 dikalikan 3, 18. Jadi berapapun jumlah seginya, kalian akan bisa mengetahui rusuknya, karena itu pasti dikalikan 3 begitu. Nah, selanjutnya kepanjang rusuk kubus maksimal yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 36 meter. Nah, jadi panjang rusuk kubus, ada kawat 36 meter dibikin kubus begitu. Kan berarti kerangkanya atau rusuknya. Nah, padahal rusuk kubus ini ya. Rusuk kubus itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya itu ada 12 dan sama panjang, karena kubus ya, semuanya sama panjang. Nah, kawatnya padahal ada 36. Nah, kita 36 ini akan membuat kubus yang rusuknya 12 dan sama panjang. Berarti tinggal dibagi dengan 12. Berarti panjang rusuk 36 meter dibagi dengan 12, hasilnya ada 3 meter. Jadi ini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, dan seterusnya begitu. Ini mudah karena tinggal membagi saja. Panjang 36 dibagi dengan jumlah rusuk itu ya. Selanjutnya, volume balok yang panjang rusuknya 5, 7, dan 2 cm itu berapa? Nah, kalau ini hanya aplikasi rumus. Selama kalian paham rumusnya, itu tinggal dihitung saja. Volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau balok ini panjang, ini lebar, ini tinggi, tinggal dikalikan. Nah, karena kebetulan diketahui semua, tinggal dihitung saja. 5 kali 7 kali 2, berarti hasilnya adalah 70 cm pangkat 3, begitu kurang lebih. Kalau ini tidak membutuhkan langkah yang panjang, selama kalian tahu rumusnya adalah PLT, itu biasanya PLT. Oke, selanjutnya sebuah limas dengan alas persegi TABC dengan panjang AB 20 dan tinggi limasnya itu 10. Berapa volume limas? Nah, volume limas ini juga sama dengan yang nomor sebelumnya. Ini hanya aplikasi rumus saja. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi ada sepertiganya, jangan lupa. Sama dengan berarti sepertiga luas alasnya di sini apa? Karena di sini adalah limas dengan alas persegi. Nah, padahal panjang AB-nya itu 20, ini berarti alasnya. Jadi kalau saya gambar mungkin begini. Nah, ginilah kurang lebih ya. Nah, TABCD, ABCD begini. Panjang AB 20, berarti di sini 20. Nah, ini karena persegi, berarti luasnya ada sisi kali sisi, berarti 20 kali 20. Sementara tinggi limasnya yang ini adalah 10. Ini 10 begitu. Berarti tinggal dihitung saja. Berarti 4000 bagi 3 gitu.
ya kurang lebih berarti 1333,3333 dan seterusnya cm pangkat 3. Intinya begitu ya, dibagi dengan 3, jangan lupa karena ini adalah limas. Next, Ali membuat kotak pensil tanpa tutup berbentuk kubus dari kardus dengan panjang rusuk 10 cm. Maka luas kardus yang dibutuhkan. Nah, luas kardus yang dibutuhkan dengan panjang rusuk 10. Jadi, tapi jangan lupa kubus kardusnya itu kotak pensilnya itu tanpa tutup. Tanpa tutup berarti atasnya bolong. Berarti bentuknya begini sama seperti kubus biasa, tapi ini bolong. Atasnya berlubang karena kotak pensil biasanya memang begitu, tanpa tutup ya, diketahuinya begitu. Berarti sisinya hanya ada depan 1, belakang 1, kiri kanan berarti ada 4, dan alasnya berarti ada 5. Sisinya ada 5, tidak 6 lagi yang karena atasnya bolong, dengan panjang rusuk 10. Nah berarti kita tinggal mencari luasnya. Luasnya itu karena ini adalah persegi semua, sisi kali sisi berarti 5, karena ada 5 dikalikan dengan 10 sisi kali sisinya, 10 kali 10 begitu. Berarti hasilnya adalah 500 cm persegi begitu. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah ini ada sebuah prisma segitiga, yang ditanyakan adalah luasnya. Nah kebetulan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau luas intinya konsepnya adalah kalian cari semua bungkusnya, pelapisnya. Jadi ada segitiga siku-siku 2 atas dan bawah, lalu ada yang sisi tegaknya ada 3 begitu. Nah kalau untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan rumus luas prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, atau kalian bisa menghitung manual satu persatu. Nah kita akan mencoba menggunakan cara yang rumus dulu, karena yang ini yang sebenarnya singkat, cuma mungkin kalau kalian tidak hafal rumus itu akan kesulitan begitu. 2 kali luas alas, karena ini luasnya adalah luas segitiga. 2 kali luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi. Nah 2 kali setengah jadi hilang ya, begini. Alas kali tinggi, nah ini alas kali tingginya ini adalah tinggi segitiga, bukan tinggi prismanya. Tinggi segitiganya berarti yang ini ya. Alas kali tinggi itu kan saling siku-siku, berarti 3 dan 4. 5 nya tidak dipakai karena yang dipakai alas dan tingginya. Berarti 3 kali 4 ditambah keliling alas. Nah keliling alasnya adalah keliling persegi, berarti ini tinggal ditambah 3 tambah 4 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 12 dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya ini 7 begitu, berarti 12 ditambah dengan 84, nanti hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah kalau kalian lupa rumus ini, 2 kali luas alas ditambah dikalikan tinggi, kalian bisa menggunakan cara manual, yaitu kalian hitung satu persatu. Luas alas luas segitiga yang bawah berarti setengah, saya berikan contoh ya, setengah kali 3 kali 4 berarti hasilnya 6. Terus yang atap ini kan sama dengan yang alas, berarti luas atapnya itu juga 6. Sekarang luas sisi tegaknya yang 1, 2, dan 3. Karena ini panjang sisinya berbeda-beda, 3, 4, dan 5, berarti kita harus hitung satu persatu. Nah ini kan persegi panjang, berarti panjang kali lebar 3 kali 7 21, yang depan 5 kali 7 35, yang samping kiri 4 kali 7, semuanya dikalikan dengan 7 ini ya, karena persegi panjangnya yang tegak. Nah jadi nanti luasnya 6 ditambah 6 berarti sudah bawah dan atas. Lalu yang depan 5 kali 7 35
samping kanan 7 kali 3 21, samping kiri 4 kali 7 28, begitu. Nanti hasilnya akan sama 96. Selanjutnya diketahui volume balok 680 cm3 jika panjang dan tinggi balok berturut-turut 2 cm dan 34 cm lebar balok tersebut. Nah, volume balok itu P kali L kali T ya, seperti yang soal di sebelumnya 680. Sementara ini sudah diketahui panjang dan tinggi 2 dan 34 begini. Ini sebenarnya tinggal dibagi saja, gampang, secara mudahnya begitu. Berarti 2 kali 34 itu 68 kali lebar sama dengan 180 ini ya. Berarti nanti lebarnya adalah 680 dibagi 68 10. Jadi lebarnya 10 cm. Saya rasa ini tidak terlalu susah karena hanya membagi saja, 680 dibagi dengan 2 kali 34. Selanjutnya kita masuk ke masih kubus dan balok. Volume balok yang terkecil sampai terbesar. Kalau ini kalian harus mengecek satu persatu. Ada 2 balok. Kita hitung dulu balok yang pertama. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sementara panjangnya itu 10, lebarnya 15 kali 8 gitu. Berarti hasilnya adalah 1200 ya. Tinggal dikalikan saja. Lalu yang kedua juga dihitung. Panjang kali lebar kali tinggi berarti 25 kali 12 kali 6. Begini. Nanti berarti dihitung hasilnya 25 kali 12 300 ya, dikalikan dengan 6 berarti 1800. Nah, karena lebih besar ini yang ditanyakan dari yang terkecil, berarti jawabannya 1 baru 2 ini. Jadi hanya menghitung volume saja, terus dibandingkan. Oke, selanjutnya jika panjang sebuah rusuk, sebuah kubus adalah 10 cm, maka panjang diagonal ruang. Nah, ini diagonal ruang. Ini ada kubus. Panjang rusuknya 10, diagonal ruang berarti dari sini ke pojok belakang ya, ke pojok belakang, dari depan ke belakang. Nah, kalau untuk cara instannya atau cara cepatnya, kalau dia yang ditanyakan diagonal bidang itu rusuk akar 2 begitu. Jadi panjangnya 10 berarti 10 akar 2. Langsung ketemu begini. Kalau ingin tahu asal usulnya dari mana, silakan kalian itu dari teorema Pythagoras. Untuk lengkapnya silakan lihat di video pembelajarannya. Kali ini kita langsung membahas ke soalnya. Diagonal bidang berarti ya, kalau diagonal bidang itu yang di depan ya, yang ini. Nah, yang nempel di tembok gitu kurang lebih. Diagonal bidangnya berarti R pangkat 2 10 pangkat akar 2. Kalau yang dia tanyakan adalah diagonal ruang, itu R akar 3. Bedanya ya di sini. Berarti 10 akar 3. Langsung ketemu begini. Jadi kalau semisal ini saya ganti dengan 50 misalnya, 50 cm, maka panjang diagonal ruangnya berarti diagonal ruangnya 50 akar 3, hanya ditambah akar 3 di belakang.